Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat berbahagia sekali saya bisa bersilaturahim dengan sahabat teman seperjuangan yang istiqomah di jalan Allah, insyaallah, Ustaz Dr. Haji Kusno MPD, yang termasuk saya kagumi karena beliau disiplin ilmunya matematik. Biasanya kalau matematik banyak orang yang takut. Ini diberi minat keilmuan, mudah-mudahan para santri mengikutinya dan diberikan Masya Allah istiqomah dalam membina dari para santri, para penghafal Al-Quran, semoga dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin. Waktu 15 menit kita semuanya akan bertadarus kunci sukses dalam Al-Quran. Semua kita pasti ingin hidup sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Al-Quran sudah menunjuki jalan bagaimana agar kita hidup sukses, karena Al-Quran adalah inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu menunjuki jalan yang lurus, aqwam, jalan yang paling lurus. Tidak ada kebengkokan. Kita ambil kunci-kunci dalam Al-Quran kebahagiaan, tercantum salah satunya dalam surat 3 Ali Imran ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya diawali dengan harfun nida, huruf panggilan. Huruf panggilan, siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Khusus kepada orang beriman. Ya, panggilan. Panggilan Allah khusus kepada orang yang beriman berarti panggilan kasih dan sayang. Nah, pertanyaannya, ada berapa panggilan Allah khusus kepada orang beriman dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Berapa jumlahnya? Diulang lebih dari 80 atau 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, termasuk yang kaitannya dengan siap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
panggilannya kepada manusia berapa kali? Ya ayyuhan nas, ada 18. Subhanallah. Kalau kita tanggal 17 Agustus besok dipanggil presiden, mau dapat hadiah, senang tidak? Senang luar biasa. Kenapa? Panggilannya kepada yang memanggil adalah orang yang tertinggi. Maka boleh jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hati kita sudah berbunyi. Nah, kita dipanggil oleh Allah dalam kaitannya dengan puasa saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka hati kita juga bahagia. Kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza sami'ta qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar Allah berfirman, firman-Nya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka fa'arqiha sam'aka, pertajam telinga kita. Kalau bahasa Jawanya, kita semakin apa ya? Antusias. Nah, antusias. Telinga kita pasang betul-betul karena zat yang maha memiliki. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin. Zat yang memiliki alam semesta sempurna kok memanggil kita. Maka pertajam telinga kita siap-siap menyambut, karena apa? Sambutannya panggilan Allah itu pasti akan membawa kebaikan. Karena di balik panggilannya ada kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita puasa karena ini panggilan Allah, maka kita sambut dengan bahagia. Ayat ini mengajak kepada kita menyambut dengan bahagia. Maka ketika ada panggilan yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti ada sesuatu yang sangat hebat sehingga kita dipanggil oleh Allah. Itu bentuk namanya dialog. Allah berkomunikasi dengan orang yang beriman. Ada bentuk komunikasi kita dengan Allah. Nah, tadi Allah berkomunikasi dengan kita, memanggil kita. Nah, sekarang kita berkomunikasi dengan Allah. Maka ada panggilannya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Kalau orang pertama kan saya, kalau orang kedua kamu. Nah, gitu. Kepada Allah kok kamu? Itu berarti menunjukkan dekatnya. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Beda lain dengan iyahu, di sana, hanya kepada Dia, jauh. Maka kita kepada Allah merasakan betul kedekatannya. Jadi maka Allah tadi memanggil kita dengan panggilan khusus kepada orang beriman, kita bahagia. Sebaliknya kita selalu di dalam sholat memanggil, menyapa, bermohon, bermunajat kepada Allah. Allah begitu dekat sehingga ditempatkan kepada iyyaka, hanya kepada Engkau. Apa isi panggilannya? Yang pertama, kunci sukses adalah beriman. Maka apapun posisinya, jabatan tinggi apapun yang dia sandang, tapi kalau tidak beriman, maka dia menjadi rugi. Namanya syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dia rugi, celaka di dunia, menyebabkan kerugian yang paling besar, yaitu rugi di akhirat. Maka mari kita pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak muslim. Kita meninggal, pertahankan keimanan kita dalam keadaan muslim, karena ini menjadi kunci kebahagiaan.
Maka sampai Nabi berpesan juga agar kita terus menambah ilmu kita. Dengan ilmu yang manfaat maka akan mengantarkan ketundukan kita kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut, yang khawatir kepada Allah adalah mereka para ulama. Artinya siapa yang tambah ilmunya maka harusnya mengantarkan ketundukan kepada Allah. Maka posisi adik-adik semuanya yang sekarang sedang menuntut ilmu, maka mudah-mudahan Allah memudahkan dengan namanya iman yang dibawa semua urusan jadi dimudahkan. Yang kedua, isbiru, bersabarlah. Puasa yang sedang kita laksanakan itu arti dari puasa adalah al-imsak, menahan. Kita semuanya sedang dihimpit, dilatih untuk mampu menjadi orang-orang yang sabar. Siang hari kita merasakan betul laparnya, dahaganya. Tapi pasti orang yang bersabar maka dia akan ditolong oleh Allah karena dia melaksanakan perintahnya tadi karena iman. Karena iman. Maka alhamdulillah, subhanallah, Allah itu sifatnya adalah Rabbul Alamin. Allah itu zat yang maha mendidik. Nah, kita sedang dididik oleh Allah menjadi orang yang bersabar, orang yang kuat tahan menderita. Maka pada akhirnya karena kita penuh dengan kesabaran, karena kita melaksanakan dengan keimanan, maka akhirnya kita mampu mengatasi segala godaan dan tantangan. Maka kita sampailah kepada maghrib, tong tong tong, bahagia. Desa ini farhatani, bagi orang yang saum maka dia pasti mendapatkan kebahagiaan. Karena tadi di siang hari kita dihimpit oleh kekurangan, oleh kelaparan, oleh kehausan, karena kesabaran akhirnya bahagia. Jadi para santri yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu maha mendesain sehingga ibadah yang kita laksanakan itu mampu betul namanya kita merasakan bentuk-bentuk kekurangan, bentuk-bentuk tantangan. Tetapi karena kita berharap man shoma ramadhana imanan, karena iman tadi, maka alhamdulillah segala tantangan, gangguan, hambatan, kekurangan maka bisa kita atasi. Nah, ini bisa kita tarik makna Ramadan, makna ibadah, makna kesuksesan yang kita bentuk, kita didik di bulan Ramadan, ditarik keluar, ditarik ke setelah bulan Ramadan. Bagian yang kedua, sabar itu sangat berat, maka karena kita senantiasa berada di jalan Allah, maka yang berat Allah akan memberikan kemudahan. Bahkan kesulitan yang kita hadapi di bulan Ramadan, karena kita sabar, maka pada akhirnya kita akan sampai juga kepada waktu yang berbahagia. Kita ambil contoh, jadi ketika kita sekolah atau menuntut ilmu pasti banyak tantangan, banyak himpitan. Tapi yakinilah karena kita Ramadan sedang digempur, Ramadan itu artinya dibakar, sedang ditempa. Jadi ada yang pernah mengamati bagaimana pandai besi membuat bendo, membuat kudi. Kalau orang Jawa itu bendo ya, atau kudi itu. Maka diambillah besi, besi untuk membuat tadi bendo atau gobek atau kudi, nama-nama. Maka besi itu harus dipanaskan, baja dipanaskan sampai panas membara, mungkin juga memerah bahkan membiru ya. Kemudian baru tank tadi dibakar. Nah, Ramadan itu membakar, dibakar, dikenteng tank sesuai dengan
bentukannya, kita mau nyetak apa, tapi syaratnya dibakar. Nah, Ramadan ini kita betul-betul dibakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita dibakar. Jadi man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dosa-dosanya berguguran. Tapi kekurangan, himpitan, lapar, dahaga itu kita sedang ditempa, sedang dibakar oleh Allah sehingga dosa-dosanya tadi luntur, hilang. Kalau orang sudah dosa-dosanya hilang, maka dia jiwanya menjadi naik, menjadi suci, menjadi bersih. Karena dia bersih, maka cahaya Allah akan mudah masuk. Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ketenangan, cahaya kebaikan yang baik-baik akan mudah menyerap. Sebaliknya yang jelek-jelek hancur, maka kita menjadi tidak tertarik kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi kan tidak mungkin ada besi berani nempel dengan kayu karena apa? Tidak memiliki kohesivitas, tidak kohesif, beda jenisnya. Sama, kalau kita sudah bersih, maka secara bentukan jiwanya karena kita bersih, maka tidak akan tertarik dengan hal-hal yang negatif. Maka lewat insya Allah, karena tadi dengan kesabarannya. Tadi satu saat Imam Syafi'i itu ya seperti adik-adik penuntut ilmu, cepat sekali menghafal, belajar cepat. Tapi satu saat dia merasa kesulitan dalam belajar, maka dia mengadu kepada gurunya. Siapa gurunya? Imam Faqih. Apa perkataan Imam Syafi'i waktu belajar? Syakautu ila waqi soal hifdzi. Terus saya mengeluh, saya mengadu karena kesulitan tentang problem belajar kok tidak bisa konsen, belajar tidak seperti biasanya cepat, kok ini agak sulit. Maka gurunya dia kemudian mengadu kepada gurunya. Nah, gurunya menasihati, maka fa'ar sadani antarkil ma'asi. Ketahuilah wahai Imam, wahai Syafi'i, kalau kamu ingin cerdas kembali, hatimu menjadi bersih, maka dalam Al-Quran ayat yang dibaca adalah qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha, kan gitu dalam surat Fitir ya. Sungguh berbahagia, aflah, sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang jiwanya bersih. Subhanallah. Jadi puasa, semua amal ibadah adalah membersihkan jiwa. Maka kita tadi panggilan kita sambut dengan semangat, dengan ikhlas, dengan senang, marhaban. Maka tadi pasti panggilan Allah akan mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Kemudian gurunya menasihati kembali, wa 'allamani annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asik. Ketahuilah bahwa ilmu, bahwa iman, bahwa cahaya, bahwa kebaikan itu tidak akan masuk ke dalam orang yang hatinya kotor. Nah, kita kan selalu tadarus, diusahakan kita tadarus, banyak melakukan kebaikan. Kalau bahasa sederhananya membuang sifat yang tidak baik, kemudian kita mengisi Ramadan dengan kebaikan. Maka tadi taholi membuang, tahali mengisi diri kita, maka keluar bulan Ramadan kita menjadi tajam. Yang ada tersiksa. Jadi setelah kita Ramadan sukses adalah semangat baru. Kita menjadi orang yang hari-harinya adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan untuk terus menebar kebaikan. Saya kira itu yang bisa disampaikan baru pengantar. Tadi panggilan, kesimpulannya Allah memanggil kita
adalah sebagai bentuk komunikasi. Kok Allah zat yang maha sempurna menciptakan, maha Rahman dan Rahim kok memanggil kita? Berarti ada sesuatu hal yang penting. Maka kita sambut panggilan yang dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 89 kali. Apa isi panggilannya? Pasti akan membawa kebaikan. Kebaikannya tadi bersabar, maka kunci orang sukses pasti dengan bersabar. Ramadan kita sedang ditempa, sedang digembleng, kesabaran kita menjadi kesabaran yang luar biasa. Tadi lapar, dahaga, kekurangan, ngantuk dan seterusnya. Kita jalani dengan ikhlas, pastilah kita menjadi orang yang sukses. Sukses bagi orang beriman adalah sukses di dunia sekaligus sukses di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Hari-hari kita jalani dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Insya Allah kita diantarkan sukses di dunia, bahagia di dunia sekaligus sukses bahagia di akhirat. Kurang dan lebihnya kami dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.